Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Marlinda, NPM 1971090285 dari Program Studi Sosiologi Agama 6C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan, demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Erina Nurmaulidia, SOS MPD. Baik, yang pertama ada model pendidikan demokratis. Pendidikan sebenarnya kita tahu adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratein, yang memiliki arti demos berarti rakyat, sedangkan kratein berarti kekuasaan, sedangkan bentuk kekuasaan yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Pendidikan demokrasi dapat diartikan pendidikan yang memberikan kesempatan sama kepada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuannya. Pengertian demokrasi di sini mencakup arti baik secara horizontal maupun vertikal. Ini maksud demokrasi secara horizontal yaitu bahwa setiap anak tidak ada kecualinya mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan sekolah. Di mana hal ini tercantum pada Undang-Undang tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Sedangkan demokrasi secara vertikal ialah setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing peserta didik agar semakin dewasa dalam demokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Dengan demikian, demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta didik juga dengan pengolahan pendidikan. Karena itulah pendidikan demokratis dalam pengertian yang luas patut selalu dianalisis, sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupan. Dan pendidikan yang paling tidak mengandung hal-hal sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, rasa hormat terhadap hakikat sesama manusia. Yang dapat diartikan, demokrasi pada prinsip ini dianggap sebagai pilar pertama untuk menjamin persaudaraan hak manusia dengan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Dalam pendidikan, nilai-nilai inilah yang ditanamkan dengan memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, baik hubungan antara sesama peserta didik atau hubungan dengan gurunya saling menghargai dan menghormati. Selanjutnya, poin kedua itu, setiap manusia memiliki perubahan ke arah pikiran yang sehat. Dari prinsip inilah timbul pandangan bahwa manusia akan berubah dan berkembang ke arah yang lebih baik. Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik untuk berpikir dan memecahkan persoalan-persoalan sendiri secara teratur, sistematis, dan komprehensif, serta kritis sehingga anak didik memiliki wawasan, kemampuan, dan kesempatan yang luas. Yang ketiga yaitu rela berpikir, rela berbakti untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, pengertian demokrasi tidak dibatasi oleh kepentingan lain. Dengan kata lain, seseorang menjadi bebas karena orang lain menghormati kepentingannya.
Oleh sebab itu, tidak ada seorang yang karena kebebasannya berbuat sesuka hati, sehingga merusak kebebasan orang lain dan atau kebebasan sendiri. Poin selanjutnya yaitu ada beberapa analisis rasional mengapa reformasi pendidikan itu mutlak dilakukan dalam menghadapi era globalisasi dengan menghadapi argumen-argumen. Menurut William J. Mathis, yaitu ada 4, di mana yang pertama, perubahan pola pikir masyarakat akibat demokratis yang terus berorientasi pada seluruh aspek kehidupan. Sehingga sekolah harus mampu memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, kemajuan teknologi dan kecanggihan alat-alat teknologi semakin menginfluensikan proses industri dan layanan jasa. Dengan demikian, pendidikan harus menyiapkan SDM agar tidak tergeser oleh alat-alat modern itu, sehingga justru menjadi bagian dari kemajuan-kemajuan tersebut. Yang ketiga yaitu perubahan doktrin keagamaan kian terbuka dan inklusif, di mana agama tidak menjadi penghalang kemajuan, tapi justru mendorong perubahan-perubahan untuk kebaikan. Yang selanjutnya yaitu peran wanita semakin kuat, posisi wanita tidak lagi marginal. Mereka memiliki hak dan peluang yang sama dalam karir dan pekerjaan dengan pria. Tidak ada diskriminasi pekerjaan atas dasar gender. Selanjutnya yaitu poin kedua ada globalisasi pendidikan. Isu globalisasi dirasakan oleh semua negara, baik dalam tatanan kehidupan secara global, makro, dan juga dalam tatanan kehidupan pada tingkat mikro, atau individu. Dampak globalisasi berpengaruh pada semua sektor, sehingga tidak ada batas-batas antar wilayah, provinsi, ataupun negara lain. Era globalisasi tidak bisa dihindari dengan kemajuan teknologi yang tidak ada halangan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Globalisasi adalah berasal dari kata globalization, yang dimana global artinya dunia, sedangkan globalization artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Menurut Friedman, ada beberapa karakteristik utama yang bisa kita lihat sebagai ciri globalisasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya transformasi dan waktu. Adanya transformasi dalam memaknai ruang dan waktu. Artinya, penggunaan teknologi komunikasi telah mengecilkan tempat, ruang, dan waktu kita berinteraksi. Di mana kondisi ini telah mengubah pula mengenal ruang dan waktu. Ruang tidak lagi dibatasi oleh teritorial secara fisik, dan waktu tidak lagi ditentukan oleh jarak. Sebagai kita ambil contoh, dengan adanya smartphone, dalam kehidupan sehari-hari kita mengakses media sosial beberapa kali dalam rangka berinteraksi dan mengekspresikan diri. Ruang interaksi banyak dilakukan di ruang virtual dan media online. Kita juga bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa tergantung jarak sejauh ada sinyal dan koneksi internet. Yang kedua itu perekonomian bangsa-bangsa menjadi saling tergantung, di mana produksi barang dan jasa di suatu negara tergantung pada proses produksi dan perakitan di negara lain. Dengan kata lain, interkoneksi dalam proses produksi menciptakan adanya hubungan saling ketergantungan. Sebagai contoh, perusahaan raksasa seperti Apple tidak bisa memproduksi tanpa proses perakitan di desa-desa China. Proses pabrik perakitan yang berada di Cina memungkinkan terciptanya biaya produksi yang minimal, sehingga keuntungan perusahaan bisa maksimal. Pemasaran produk tersebut dilakukan di negara yang lain, seperti di Eropa Barat. Misalnya, relasi ketiganya bersifat saling ketergantungan. Kemudian, terdapat pertukaran ide dan informasi yang cepat memulai media, di mana
selera konsumsi kultural kita bisa jadi dipengaruhi oleh adanya yang sedang tren di negara ini. Misalnya, tempat makan favorit kita adalah tempat makan yang menyajikan menu berbau globalisasi. Makanan-makanan siap saji bukan sekedar karena kebutuhan biologis, tapi juga dalam rangka mengekspresikan identitas bahwa kita adalah bagian dari warga global. Contoh lain yang bisa dipaparkan di sini adalah selera kita terhadap kultur tertentu seperti musik, film, fashion, destinasi travel, dan seterusnya. Ide dan informasi yang tersebar luas dan mudah diakses menjadi salah satu karakteristik utama bahwa dunia telah mengglobal. Yang keempat, ada meningkatnya problem sosial yang menjadi konsen bersama. Di mana meningkatnya problem sosial yang menjadi konsen bersama ini bisa ditunjukkan dari adanya isu yang global seperti mendesak dan menarik perhatian dunia sebagai contoh krisis lingkungan yang diciptakan oleh korporasi multinasional. Terorisme yang mengancam stabilitas politik dan ekonomi negara. Krisis finansial yang terjadi di suatu negara dan berdampak di negara lain. Globalisasi memungkinkan permasalahan-permasalahan tersebut menjadi konsen dan urusan bersama. Adapun pengaruh globalisasi yang terjadi di sektor kehidupan manusia. Yang pertama, itu ada sektor politik, di mana pada sektor ini biasa dengan perkembangan teknologi, gagasan-gagasan kehidupan politik ataupun gaya kepemimpinan suatu pemerintah akan mendorong atau pola yang sama di tempat lain. Secara sederhana dapat diambil contohnya seperti demonstrasi secara lokal, bisa jadi mendapatkan suatu simpati dari negara lain menyebabkan demonstrasi suatu kasus lokal menjadi global. Yang kedua itu adalah sektor ekonomi, di mana contohnya perpindahan tenaga kerja antar negara tidak ada pembatasan di mana saja kita bisa bekerja karena beberapa perusahaan multinasional memiliki pabrik di berbagai negara sebagai lokasi manufaktur global. Globalisasi informasi memudahkan warga negara tertentu memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia mengenai berbagai peristiwa ekonomi dan politik mengenai media teknologi, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya yaitu ada sektor budaya. Dengan masuknya budaya luar dari produk budaya seperti pakaian, mode dari negara-negara maju akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat di negara yang sedang berkembang. Hal ini tampak misalnya meningkatnya gaya hidup konsumtif dan hedonisme. Pola hidup konsumtif nampak berkembangnya para generasi muda lebih menyukai produk-produk mutakhir dari luar negeri dibandingkan produk dalam negeri walaupun terhadap barang-barang yang sama. Gaya hidup atau lifestyle seorang akan merasa mempunyai status sosial, manakala setiap individu senantiasa mengikuti perkembangan produk-produk barang maupun jasa. Karena kebanyakan cenderung mengikuti gaya hidup yang hedonisme. Selanjutnya yaitu di mana pengaruh pada sektor pendidikan. Perubahan-perubahan sosial membawa dampak pada aspek pendidikan. Secara umum, pendidikan tidak hanya terlihat aspek perkembangan anak sejak lahir sampai dewasa, atau mengenai proses pendidikan orang dewasa, atau menyimak mengenai proses belajar dan pembelajaran, tetapi lebih luas daripada itu, di mana menempatkan perkembangan kehidupan manusia di dalam tatanan kehidupan global. Misalnya, pengelola lembaga pendidikan perlu memperhatikan pengaruh globalisasi di bidang pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Titik bahwa sekolah di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini mulai melakukan globalisasi dalam sistem pendidikan internal sekolah. Hal ini terlihat pada sekolah-sekolah yang dikenal dengan bilingual school, dengan diterapkannya bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu, berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Pendidikan merupakan kunci bagi perkembangan suatu bangsa, karena dengan pendidikan, generasi di suatu negara bisa terjadi dan terlatih dengan baik.
Dengan demikian, maka pendidikan saat ini itu dianggap sebagai fondasi dari membangun masyarakat dunia baru. Masyarakat global memiliki dampak positif dan negatif yang tidak dapat dihindari, yang harus kita cermati bersama. Adapun dampak positif globalisasi terhadap sektor pendidikan, yang pertama itu sistem belajar mengajar yang tidak selalu tatap muka, misalnya pendidikan pembelajaran secara online atau biasa disebut e-learning. Sistem pembelajaran ini tidak mengharuskan pendidik dan peserta didik untuk saling tatap muka secara langsung. Yang kedua, itu ada kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan internet, memberi kemudahan bagi pendidik dan peserta didik untuk mengakses materi belajar. Katakanlah hadirnya situs-situs yang menyediakan buku dalam bentuk digital yang dapat diunduh dan dijadikan referensi dalam proses belajar mengajar dengan e-book. Ini bisa diunduh dan langsung bisa menghemat pemakaian kertas. Yang ketiga, ada meningkatnya kualitas pendidik, memudahkan kemudahan dalam mengakses informasi pendidikan dengan memaksimalkan teknologi dan informasi di era globalisasi. Kualitas mengajar akan terus meningkat. Nah, yang keempat itu ada meningkatnya kualitas pendidikan, di mana pesatnya arus globalisasi, metode pembelajaran yang awalnya bersifat sederhana, kini berubah menjadi metode pendidikan berbasis teknologi. Ini dengan adanya teknologi, informasi guru bisa memanfaatkan komputer dan internet untuk menggabungkan tulisan, suara, gambar, video, bahkan film untuk mempermudah dalam penyampaian ilmu yang pengetahuan yang lainnya. Yang kelima itu ada mendorong siswa untuk menciptakan karya inovatif. Sistem pembelajaran tradisional yang hanya bersifat satu arah agaknya dapat menghambat perkembangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran baru seperti metode student-oriented yang nantinya bisa merangsang daya pikir siswa dan juga meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Selain dampak positif, pastinya ada dampak negatif. Dampak negatif diantaranya yaitu menurunkan kualitas moral siswa. Dalam dampak buruk dari adanya globalisasi bagi dunia pendidikan adalah menurunnya kualitas moral para siswa. Informasi internet yang dapat diakses secara luasa sangat rawan dalam mempengaruhi moral siswa. Sebagai contoh, situs-situs yang berbau pornografi. Maka dari itu, agar moral siswa tidak semakin rusak, diperlukannya kontrol dan perhatian dari orang tua siswa, guru, dan negara. Selanjutnya, meningkatkan kesenjangan sosial. Kemajuan teknologi dan informasi di dunia pendidikan perlu dibarengi dengan kesiapan mental dan modal dan kerjasama yang tidak sedikit. Kemudian ada ketergerusnya budaya lokal, di mana pengaruh globalisasi ini dalam bidang pendidikan menjadi masalah bagi negara-negara berkembang. Misalnya akibat arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dikhawatirkan akan hilang karena budaya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Kemudian, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Orientasi pendidikan yang awalnya menekan pada proses telah berubah karena pencapaian hasil. Akibatnya banyak orang yang menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Selanjutnya itu komersialisasi pendidikan. Saat ini banyak instansi pendidikan yang didirikan dengan tujuan utama sebagai tempat bisnis. Komersialisasi pada dunia pendidikan terjadi ketika sebuah instansi pendidikan menetapkan biaya pendidikan yang telah tidak sebanding dengan pelayanan pendidikannya, sehingga instansi tersebut hanya mengedepankan laba yang diperoleh. Nah, selanjutnya ada pendidikan masa pandemi, masalah dan prospeknya. Nah, di masa pandemi seperti ini merupakan wajah baru untuk sistem dunia pendidikan negara Republik Indonesia. Wabah penyakit yang cepat sekali menyebar, membuat seluruh kegiatan dan interaksi langsung antar manusia dibatasi oleh salah satunya pada lembaga pendidikan.
Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah pada Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran virus Descent atau COVID-19. Sekolah-sekolah hingga universitas ditutup dan kegiatan belajar mengajar dilakukan di dalam rumah secara online. Kegiatan belajar mengajar tanpa tatap muka langsung seperti inilah yang merupakan menjadi kebiasaan baru yang jauh dari kebiasaan pada umumnya, seperti virus corona sebelum mewabah. Hal ini membuat para pelaku pendidikan mendapat tantangan baru dalam mengajar agar dapat maksimal dalam pelaksanaannya. Para pelaku pendidikan, khususnya para pengajar, berjuang sekuat mungkin untuk menetapkan dan menciptakan strategi-strategi tepat untuk kegiatan pembelajaran yang efektif serta efisien. Karena sekalipun kontak fisik dibatasi, namun pendidikan harus tetap berlanjut dalam situasi apapun. Sebagai pengajar harus menjalankan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen, pasal 1 ayat 1 untuk menetapkan pendidik, mengarah, melatih, serta mengevaluasi didiknya. Menciptakan strategi kreatif, inovatif dalam kegiatan belajar mengajar sangat memberikan pengaruh besar pada semangat para peserta didik dalam bina dan diarahkan. Di tengah kondisi harus selalu di rumah, belajar menggunakan media yang tepat untuk menyampaikan materi yang menarik juga dapat membuat para peserta didik semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran daring ini pun memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dalam pelajaran daring dirasa lebih santai dan praktis. Praktik dalam hal pemberian tugas dan pelaporan tugas setiap saat. Kemudian pembelajaran daring ini pun dapat dilaksanakan kapanpun dan dimanapun, mengingat pembelajaran daring itu dilakukan secara online. Selain itu, penyampaian informasi atau terkait materi pembelajaran lebih cepat dan mudah dijangkau oleh peserta didik. Para peserta didik dapat mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya, para orang tua peserta didik dapat langsung memantau ataupun mendampingi anak-anak mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Dan yang penting, guru dan peserta didik mendapatkan pengalaman baru dengan adanya pembelajaran daring. Meskipun ada kelebihan, tidak menutup kemungkinan ada kelemahan dalam proses pembelajaran daring. Di antaranya, kehadiran para peserta didik yang kurang maksimal, serta keaktifan dan partisipasi peserta didik yang terbatas dan kurang menjadi kelemahan dalam pembelajaran daring ini. Kemudian saat melakukan ujian, guru tidak dapat memantau secara langsung peserta didik apakah mereka melaksanakan ujian dengan jujur atau tidak. Prestasi akademik selama masa pandemi tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi belajar saja, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti media belajar, proses belajar, suasana belajar, dukungan orang tua, atau lain sebagainya. Meskipun demikian, upaya yang dilakukan oleh institusi pendidikan sebagai ujung tombak dalam menjalankan proses pendidikan sudah sangat maksimal, di mana dijelaskan oleh Daniel Hasibuan pada 2020. Pembelajaran ini juga memberikan hal yang baru dan berkesan tentunya bagi guru maupun peserta didik, diantaranya peserta didik dapat diawasi langsung oleh orang tua mereka pada saat pembelajaran berlangsung. Muncul keaktifan tanpa batas, guru menjadi inovatif dalam penyampaian materi, pembelajaran dan meningkatkan pemahaman guru terhadap teknologi yang ada. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, dan meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar secara daring atau online, dan tidak menjadi beban psikis. Selanjutnya yaitu pembelajaran di masa pandemi 19 tentunya memiliki dampak positif dan negatif, di mana guru, peserta didik, orang tua, dan seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab dalam menyikapi adanya pembelajaran daring ini. Ragam permasalahan yang ada saat pembelajaran daring tidak memudahkan semangat dalam mencari ilmu. Kendala
yang dihadapi harus diselesaikan dengan cara yang baik. Masalahnya ada, harus tetap dievaluasi untuk mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran daring yang dilaksanakan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.